Ustaz Amir Abdul. Kepada Pak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Bapak Ibu gawai KPPN Kota Madiun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa hadir di ruangan ini dalam kegiatan rutin KPPN. Ya, biasanya disebut dengan bimbingan mental, Pak ya. Bimbingan mental, spiritual atau lainnya. Atau kalau dalam istilah kalau pondok pesantrennya itu disebut dengan bimbingan ruhiyahnya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan awali dengan ayat Al-Qur'an yang mengisahkan tentang dua nabi. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, yang kedua bukan nabi tapi disebutkan dalam Al-Qur'an yakni Talut, yang kemudian nanti digantikan oleh Daud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ila akhiril ayat. Kemudian yang mengisahkan tentang Talut di akhir juz 2, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi ini sebenarnya materi yang kalau saya menurut perspektif saya sendiri itu materi yang cukup berat. Kenapa cukup berat? Karena saya juga sedang diamanahin sebagai pimpinan di Pondok Pesantren Darul Madinah. Makanya kadang-kadang, wah ini materinya ini ngeri-ngeri sedap gitu ya. Apalagi ketika 2 hari kemarin pemimpin adalah panutan. Masya Allah ini ya. Kalau sudah bicara panutan itu rasanya itu kurang pantas ya, kurang tepat kalau kemudian bagi saya pribadi kalau kemudian diberi amanah seberat ini. Namun bagaimanapun kita tetap kembali kepada prinsip saya mencoba mengkorelasikan, menghubungkan antara firman Allah yang berkaitan dengan kinerja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. I'malu, pokoknya kamu kerja aja deh, buktikan saja, tunjukkan performanmu, tunjukkan kinerjamu. Fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat hasilmu, prosesmu. Wa rasuluhu, dan Rasulullah juga akan melihat. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Artinya memang kalau dalam istilah Wakil Gubernur Jawa Timur itu Pak, siapa itu namanya Pak? Pak Emil Dardak itu sering saya dalam salah satu podcastnya itu menyebut tentang impact, ya, impact atau terkadang seseorang itu akan melihat kita itu ketika melihat kinerja yang lebih dari sekedar tupoksi. Biasanya seperti itu.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis, istilah pemimpin itu banyak. Yang pertama ada istilah rois. PBNU itu pakai rois am, pimpinan umum. Rois itu pimpinan. Rois itu berasal dari kata roisayar asu atau roasayar asu. Roksun, sirah dalam bahasa Jawanya. Rois berarti orang yang berada di posisi tertinggi, sama dengan kepala itu berada di posisi tertinggi dari anatomi tubuh kita. Makanya disebut dengan rois. Nah, setahu saya di PBNU itu menggunakan istilah rois am. Kalau sekretaris umum disebut dengan katib am. Katibun itu penulis atau sekretaris, ya. Am umum. Maka kemudian dari sini memang dari istilah yang pertama saja, kalau kita menggunakan merujuk kata pemimpin itu pada kata rois, berarti memang kepala itu atau pemimpin itu memang harus ada di paling atas dari sebuah struktur organisasi atau hierarki sebuah jabatan. Ini kita urai dari mulai yang pertama ini. Kemudian ada istilah lain yang sama. Panjenengan dan saya kalau sholat sering kan, monggo Pak Imam. Imam itu berasal dari, bisa kita terjemahkan sebagai pemimpin. Pemimpin. Sedangkan orang-orang yang ikut di belakangnya itu disebut dengan makmum. Ini kan berdasarkan kata imam itu berasal dari kata amma ya ummu imaman. Dalam hadis yang membahas tentang imam, ada hadis seperti yang tertera sudah kami share ke panjenengan semuanya. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu, pemimpin itu diangkat liyutamma bihi, untuk diikuti. Liyutamma bihi. Makanya kalau imam takbir, tidak ada kan makmum kemudian tidak takbir, tidak sah sholatnya. Imam ruku, maka makmumnya ruku. Imam sujud, dia juga sujud, dan seterusnya. Jadi ada dua istilah yang menunjukkan bahwa amma ya ummu itu menunjukkan. Amma ya ummu imaman. Imam berarti yang menunjukkan. Kalau dalam bahasa manajemennya disebut dengan directing atau leading. Makanya dalam istilah bahasa Inggrisnya pemimpin itu adalah leader. Leader. Kemudian nyambung dengan ayat yang tadi yang kami bacakan yang pertama, ada istilah yang ketiga adalah ro'in. Ini hadis yang sering kita dengar nih. Ro'in. Arti aslinya ro'in itu adalah penggembala. Penggembala. Makanya disebut kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyati. Setiap kalian adalah penggembala, wa kullukum, dan setiap kalian mas'ulun, akan dimintai atau ditanya. Mas'ul itu ditanya atau dimintai pertanggungjawaban, an ro'iyati, tentang gembalaannya. Itu istilah yang ketiga. Hanya saja kalau ro'in, penggembala, itu terkadang ada di depan, terkadang ada di belakang, terkadang ada di samping. Dia tidak sama dengan ro'is, tidak sama dengan imam, tapi ro'in itu lebih kepada fungsi pengawasan, controlling. Jadi diawasin. Makanya Nabi itu kan seorang ro'in. Nabi Isa itu juga seorang ro'in. Nabi Musa itu juga seorang ro'in. Mas kawinnya Nabi Musa ketika menikahi putrinya Nabi Syuaib itu adalah menggembala kambing mertuanya selama 8 tahun. Ada tidak di Jawa begitu? Kamu boleh jadi menantuku tapi menggembala sapi bapak selama 8 tahun. Mau kelamaan apa? 8 tahun. Wa atmamnaha bi asyrin, dan sempurna jadi 10 tahun menggembala kambing mertuanya. Nah, domba mertuanya itu selama selama 10 tahun jadinya. Masya Allah, itu ada ya dulu ya mas kawinnya seperti itu. Nah,
Jadi 3, ada rois, ada imam, ada ra'in. Yang keempat adalah khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan buyut kita, yakni Nabi Adam alaihissalam, Allah menyebutnya dengan khalifah. Khalifah itu lebih kepada, kalau kita terjemahkan, artinya adalah pengganti. Tapi biasa di dalam kajian-kajian kepemimpinan disebut dengan pemimpin. Nah, nanti muncul istilah khilafah, khalifah, khilafah. Dalam Al-Quran ada turunan kata dari khalifah ini adalah khalfun. Para pengganti, yakni generasi setelah kita, yang digambarkan dalam Al-Quran itu adha'us shalah wattaba'us syahawat. Ya, khawatir nanti, kira-kira terjemahan Al-Quran itu adalah jangan meninggalkan generasi yang lemah setelah kalian, di mana mereka itu adalah meninggalkan sholat dan mereka itu mengikuti syahwatnya. Nah, dari istilah-istilah ini sebenarnya kalau kita simpulkan memang, maka akan kita dapati bahwa memang pemimpin itu harus jadi panutan, tidak bisa dipungkiri. Dia mau jadi rois, dia memang ada di kepala. Kalau struktur organisasi berarti dia ada di top manajemen, ya, puncak manajemen. Ya. Kalau dalam istilahnya Pak Joko tadi itu ada istilah presiden, ada istilah gubernur, ada istilah bupati, wali kota, atau selevel camat itu ada Pak Camat, selevel lurah ada Pak Lurah, bahkan selevel RT berarti Pak RT itu adalah rois, pemimpin. Atau dalam organisasi terkecil sebuah bangsa, rumah tangga, berarti kepala rumah tangga itu adalah fungsinya, dia adalah rois, dia adalah imam, dia adalah ra'in, dia adalah khalifah. Nah, ketika tadi saya menyiapkan materi itu, tiba-tiba ada sebuah majelis taklim itu minta materi, tolong nanti bahas materi tentang rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ini juga berat juga ini, masya Allah. Kenapa kok materinya berat-berat sekarang? Apa sedang tidak harmonis? Sehingga minta materi seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu, kalau dilihat dari kesimpulannya, wajar jika sampai pemimpin itu mendapatkan jaminan di antara 7 golongan yang dijamin. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu. Yang disebut pertama adalah imamun adilun. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Itu salah satunya yang disebut pertama adalah imamun adil. Nah, makanya memang secara sense yang berhubungan langsung dengan leadership itu memang bapak-bapak, baik dalam dunia kerja ataupun dalam dunia rumah tangga, dia memang sense-nya seperti itu. Nah, sedangkan ibu-ibu memang sense-nya lebih kepada dia adalah robbatul bait. Apa namanya istilahnya itu, ma'al madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Makanya jaminannya seperti itu jika kita bisa menjadi pemimpin yang adil. Baik, berikutnya, sebenarnya apa bekal dan karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar menjadi pemimpin? Saya sering dalam renungan saya dengan amanah saya sendiri, seseorang itu akan menjadi pemimpin, paling fundamental bekal yang harus dimiliki oleh orang itu adalah dia sudah harus selesai dengan urusan pribadinya, dengan urusan manajemen waktunya, dengan urusan mengelola emosinya. Dia sudah harus selesai. Sebab kalau seseorang belum selesai dengan dirinya, belum selesai dengan emosinya, belum selesai dengan manajemen waktu dirinya, maka bagaimana dia akan mengelola emosi ketika dia memimpin orang? Bagaimana dia akan bisa mengatur orang lain kalau dia belum mampu mengatur waktu dirinya sendiri? Masya Allah. Makanya kenapa menjadi pemimpin itu Masya Allah. Kalau pernah saya mencoba merenung dan saya tuangkan dalam tulisan, kalau jadi pemimpin itu memang semua
mata itu memandang kepadanya. Sedangkan pembencinya itu semua anak panah menuju kepadanya. Itu kalau yang membenci. Jadi memang menjadi pemimpin, masya Allah, luar biasa beratnya. Nah, itu dari sisi tanggung jawabnya. Karena dia pemimpin, maka memang hampir semua karakter atau kompetensi itu harus ada pada dirinya. Saya itu di TikTok itu mengikuti akunnya salah seorang coach, namanya Pak Dr. Surya Tresnanda. Nah, biasanya itu beliau menjelaskan tentang kepemimpinan, komunikasi. Itu biasa saya mengikuti beliau, sehingga kan karena saya juga harus terus belajar juga. Nah, salah satunya karakter atau bekal yang harus dimiliki, dan ini sebenarnya langsung nyambung dalam segala lini kehidupan. Misalnya ada panjenengan diamanin sebagai kepala kantor di sini, atau sebagai kepala rumah tangga, atau diberi amanah apapun, maka sebenarnya karakter ini melekat. Yang pertama adalah jujur. Kenapa harus jujur? Di situ saya tulis karena jujur itu memberikan kepastian, kejelasan, kenyamanan dan ketenangan. Dalam sebuah hubungan rumah tangga, jika salah satu pasangannya tidak jujur, kan sudah mulai was-was. Kayaknya ada yang ditutup-tutupi ini. Kayaknya ada yang gimana ini gitu. Nah, jadi itu sudah merasa tidak nyaman. Jadi sense-nya itu sudah mulai radarnya itu sudah mulai membaca. Ini kayaknya ada sesuatu yang tidak benar nih. Nah, jadi yang kedua, jujur itu adalah tuntutan fitrah. Fitrah kita memang menyuruh kita untuk jujur. Ya, kemudian yang ketiga, jujur itu memang inti sebuah hubungan, baik dalam dunia kerja maupun dalam dunia rumah tangga. Dimanapun itu kuncinya sudah. Nah, makanya kan kita banyak belajar dari peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita, ya. Saya kan kadang-kadang ketika melihat sebuah peristiwa yang, mohon maaf Pak siapa itu yang dari Mojokerto? Pak siapa? Pak Sugari. Oh, sudah pindah. Nah, Pak Sugari kan dari Mojokerto, kan baru-baru ini kan terjadi itu. Sehingga banyak parodi seorang istri bawa sesuatu bahan cair yang berwarna biru, kemudian itu takut suaminya gitu. Nah, itu kan berawal dari ketidakjujuran, ketidakterbukaan. Nah, maka pemimpin itu memang harus jujur. Karena kejujurannya itu akan memberikan rasa tenang kepada timnya. Saya lebih suka kalau dalam dunia organisasi ataupun manajemen lebih suka menyebut tim daripada bawahan. Kalau bawahan itu terkesan kurang tepat lah istilahnya seperti itu. Kalau menurut saya pribadi. Jadi jujur, ini adalah modal pertama. Jujur itu kalau levelnya Nabi, masya Allah, kalau level Nabi tentu sangat ideal. Baik orang yang suka ataupun orang yang memusuhi itu akan mengatakan dia adalah orang jujur. Nah, kalau kita mungkin orang yang istilahnya pro dengan kita, dia orang yang jujur, dia orang yang baik. Tapi kalau orang yang tidak anti dengan kita atau berseberangan dengan kita akan mengatakan Allah, dia tidak jujur. Nah, paling idealnya memang ketika orang yang pro dan orang yang kontra itu mengatakan dia memang orang jujur. Musuh atau kawan itu mengatakan demikian. Kemudian yang kedua adalah amanah dan tanggung jawab. Ketika Nabi Musa itu kan setelah menolong dua putrinya Nabi Syuaib mengambilkan air, itu kan berteduh di bawah sebuah pohon. Itu kemudian datanglah salah satu putrinya Nabi Syuaib itu tamshi alastihya, datang berjalan malu-malu ya. Kemudian meminta datang ke rumahnya dan bilang ke bapaknya, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Nah, makanya kalau ada mbak-mbaknya yang masih single ini kan bisa jadi bahwa ini kan jadi tahu, karena suatu saat panjenengan semuanya kan cari calon pemimpin. Nah, calon pemimpin yang seperti ini nih, nah, yang pertama jujur, yang kedua ini amanah dan tanggung jawab. Nah, amanah. Maka Nabi Musa itu memiliki dua karakter di sini. Al-Qawiyul
amin. Dulu Pak, kalau di pondok kami di Balikpapan, kalau santri putri itu nyari calon suami, itu 3 aja kriterianya. 1, kuat makan, karena kalau tidak kuat makan berarti tidak kuat kerja. Yang kedua, kuat kerja. Yang ketiga, kuat ibadah. 3 aja kriterianya. Jadi simple. Kalau santri dulu di Balikpapan, Gunung Tembak sana, kalau cari calon suami itu kuat makan, kuat kerja, kuat ibadah. Nah, 3-tiganya itu menjadi kriteria umum lah. Tentu ada kriteria itu. Tentu sekarang sudah berubah dan mengalami perkembangan. Nah, maka amanah, nanti muncul kata istilah amin, orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya. Nabi mendapatkan gelar al-amin. Karakter utama seorang pemimpin adalah amanah atau mampu mempertanggungjawabkan, atau istilahnya mas'ul. Seorang pemimpin itu kan selalu ditanya, menjadi rujukan. Mas'ul, ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Jadi secara sense memang tidak boleh memungkiri, kok saya dikit-dikit diminta pertanggungjawaban, kok dikit-dikit harus laporan, dikit-dikit dimonitoring, dikit-dikit diawasi, dikontrol. Memang begitu, itu memang pemimpin. Makanya sekali lagi, menjadi pemimpin itu berat, tapi mulia. Mulianya di mana? Kalau kita berhasil memilih seorang pemimpin yang kemudian dia adil, soleh, dan lain sebagainya, karakter-karakter positif itu hanya bermodal 1 tanda tangan. 1 tanda tangan. Kedamaian, kesejahteraan itu bisa ditetapkan hanya dari sebuah tanda tangan. Pun demikian juga sebuah negara itu juga bisa langsung hancur lebur hanya dengan sebuah tanda tangan. Itu saktinya tanda tangannya pemimpin. Saktinya luar biasa, pengaruhnya luar biasa hanya dengan sebuah tanda tangan. Kita bisa melakukan sebuah pekerjaan hanya dengan ketika ada legalitas yang ditandatangani oleh atasan kita atau pimpinan kita. Itu Masya Allah, tanda tangan itu luar biasa sekali. Nah, yang berikutnya, ini hadis yang kami bacakan tadi. Saya bacakan langsung terjemahannya. Potongan pendeknya memang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, ini nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah setiap dari kalian adalah seorang pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Penguasa yang memimpin orang banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga suaminya dan juga anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah setiap kalian adalah bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya." Makanya kepemimpinan itu mencakup setiap level dan setiap sisi kehidupan. Mulai dari level pribadi, level masyarakat, sampai dengan level organisasi pemerintahan seperti negara. Yang berikutnya, bekalnya mencari pemimpin. Tentu kalau level-level kita yang hadir di ruangan ini itu kan kita punya atasan di atas kita. Maka orang-orang yang ada di atas kita itu kan melihat kinerja kita, melihat kapasitas keilmuan dan wawasan serta pengalaman kita. Makanya disebutkan di sini memang harus memiliki keluasan ilmu. Ini yang terdapat di akhir juz 2 tadi, ketika Bani Israel itu meminta pemimpin karena mereka itu sudah dibunuh, diperangi, diusir dari kampungnya. Itu Bani Israel itu sudah mengalami hal itu dari dulu, ya. Dari dulu sudah mengalami seperti itu. Makanya kemudian mereka minta kepada nabi setelah Nabi Musa, dan Allah mengutus seorang pria namanya Tolut. Lawannya adalah Jalut
yang kemudian nanti jadi band terkenal di Indonesia, mungkin sekarang sudah tidak terkenal, namanya Goliat. Ada band Goliat Pak, Mas? Ya, ada. Nah itu nama dari Jalut di Indonesia jadi Goliat. Nah, wa qala lahum nabiyuhum, dan nabi mereka berkata kepada mereka, innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah mengutus untuk kalian seorang pria namanya Talut. Tapi namanya protes, namanya demo, itu sudah ada dari dulu. Makanya kemudian mereka Bani Israil itu protes. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kok iso? Kira-kira bahasa Jawanya begitu. Kok bisa dia jadi pemimpin? Wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Dia loh enggak kaya. Tapi oleh nabinya kemudian dikatakan, qala innallaha astafa 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Itu Allah yang milih, dan Allah sudah memberikan kepada dia bastatan fil ilmi, kelapangan ilmu, wal jism, dan kesehatan badan. Nah, makanya wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, memang harus memiliki expertise atau keahlian, kapasitas keilmuan itu memang menjadi syarat atau bekal bagi seorang pemimpin. Sehingga sering kita mendengar sebuah hadis, idza wusidal amanatu ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah. Jika sebuah amanah itu tidak diberikan kepada orang ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Maka dikenallah dalam istilah manajemen the right man and the right place. Ya. Itu istilah yang umum ya. Jadi kalau dia memang ahli, ya tempatkan pada sesuai dengan keahliannya. Nah, itu terkait dengan bekalnya. Ini kalau di sini istilah bunyi hadisnya adalah idza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah kaifa idu'atuha idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah, rawahul Bukhari. Nah, seperti itu. Kemudian tentu menjadi seorang pemimpin juga harus memiliki karakter mencintai, ya, mengayomi timnya, mengayomi orang-orang yang menjadi bagian dari sukses tugas dan pekerjaannya. Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pemimpin yang paling ideal itu adalah, pemimpin terbaik itu adalah pemimpinnya itu mencintai timnya, timnya juga mencintai dia. Seburuk-buruknya adalah sebaliknya. Timnya tidak suka, pimpinnya juga tidak suka. Nah, pernah dengar seorang kepala puskesmas di Sumatera sana mengundurkan diri gara-gara apa saat itu? Gara-gara diprotes oleh timnya karena mendisiplinkan jam kerja timnya, karena sering pada saat jam kerjanya tidak ada di tempat, hilang dari jam kerjanya, dari kantornya ya. Nah, ini terkait dengan karakternya. Kita kan nanti akan punya anak, atau saat ini yang sedang memiliki anak, baik jenjang apapun saat ini. Pemimpin itu bagaimana cara membentuk pemimpin atau cara melahirkan pemimpin? Ini bisa kita melihat dari 3 teori. Teori pertama, leader was born. Pemimpin itu dilahirkan. Memang ada bawaan lahir. Dari sononya memang ada darah pemimpin. Berarti yang tidak punya darah pemimpin, tidak punya darah biru, wah, tidak ada harapan. Tidak ada harapan ini. Ya. Nah, ini biasa banyak ada di tradisi masyarakat kita, banyak yang seperti ini. Leader was born. Tapi kalau dia tidak diproses, tidak dibimbing, maka condongnya dia tidak paham cara memimpin. Yang kedua adalah leader was made. Pemimpin itu dibentuk, disiapkan, diproses, digembleng, dibimbing, dibekali ilmu. Nah, kalau yang ketiga adalah teori konvergensi itu. Dia memang punya bawaan sekaligus dibimbing. Nah, kadang kalau kita mau mengantarkan anak kita menjadi seorang pemimpin, dia memang harus disiapkan. Walaupun kita tidak punya faktor genetik, tidak punya faktor
bawaan, mbahnya kah, buyutnya punya ini, punya itu. Nah, tidak menunggu itu baru kemudian menjadi pemimpin. Nah, 3 teori ini yang paling umum dimanapun kalau belajar tentang teori kepemimpinan. Nah, teori kepemimpinan ya 3 ini. Ini yang juga disampaikan oleh Pak Joko tadi, model-model kepemimpinan. Model formal seperti saya dan Pak Joko dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain di sini yang diberi amanah. Itu disebut dengan kepemimpinan formal. Ada SK-nya, ada masa waktunya, periode tertentu, 1 sampai 5 tahun, ada yang 1 sampai 3 tahun, ada seperti itu, ya. Maka itu adalah seseorang diberi amanah kepemimpinan karena ditandai dengan SK. Tentu itu tanda resminya. Yang kemudian dengan SK itu dia memiliki wewenang untuk mengelola, mengatur, mengarahkan, membimbing, itu di situ. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan informal. Ini tidak ada SK-nya, tapi masyarakat mengakui. Contohnya seperti kiai. Kiai itu tidak ada SK-nya. Kalau sampai akhir-akhir nanti ada Pak Yai sudah ada SK dari Pak Lurah, wah nanti mungkin ada demo dari jamaahnya. Nah, jadi seperti kiai, seperti apalagi itu tidak ada SK-nya, tapi masyarakat mengakui. Ya. Atau kita mau pakai teori yang ketiga, teori 360 derajat, dia 360 degree Maxwell, John Maxwell. Kalau Pak jenengan pernah membaca bukunya John Maxwell, maka di situ nanti ada salah satu model kepemimpinan. Apa itu model seperti 360 degree ini? Di posisi apapun, karena orang ini memang memiliki kemampuan, memiliki kelebihan, dia bisa memerankan dirinya jadi pemimpin. Hanya saja biasanya kalau orang seperti ini kadang membuat tidak nyaman pemimpin yang formal kalau tanpa memperhatikan etikanya. Nah, jadi ini beberapa teori tentang model kepemimpinan. Ini kesimpulannya sekarang. Kesimpulannya menjadi pemimpin itu berat dan mulia. Sebagaimana menjadi tim itu juga berat dan mulia. Ada leader, ada follower. Menjadi leader itu berat, apalagi kalau tidak ditaati. Menjadi follower itu juga berat, apalagi ketika sering mendapat perintah. Sama-sama berat toh Pak? Sama-sama berat. Kadang ngedumel dalam hati itu, halah dikit-dikit tugas. Itu kalau jadi follower. Tapi jadi pemimpin kalau tidak melaksanakan wewenangnya, berat juga. Ya, makanya kan memang berat. Yang kedua, tidak ada pemimpin yang sukses tanpa kepatuhan dan loyalitas dari tim atau bawahannya. Tidak ada. Ya. Makanya kan pemimpin yang sukses itu karena di dalamnya ada peran dan kontribusi dari tim. Makanya kalau saya pribadi itu menerapkan salah satunya misalnya dapat penghargaan apa gitu. Istilahnya itu tidak menggunakan istilah saya. Kalau bukan karena saya ini tidak bisa ini. Nah, biasanya bahasa komunikasinya adalah alhamdulillah berkat kerjasama kita. Nah, kemudian lembaga kita mendapatkan predikat tertentu misalnya seperti itu. Jadi itu adalah yang berkaitan dengan kesuksesan seorang pemimpin. Pun demikian juga dalam dunia rumah tangga. Tidak ada kesuksesan suami tanpa support istri. Saya beberapa kali khutbah, mungkin ada di antara panjenengan yang pernah mendengar khutbah saya di Masjid Al-Muhajirin atau kemudian di Masjid Al-Mu'min sini, itu saya mengutip ketika kemarin bulan Zulhijjah, mengutip salah satunya peran Nabi Ismail itu sebagai support system. Nabi Ismail itu sebagai putra itu memerankan diri sebagai supportingnya Nabi Ibrahim. Bisa dibayangkan, sedikit disimpulkan. Kalau saat itu Nabi Ismail kemudian, Pak, sampean kurang ajar, saya ini anak, kok mau disembelih? Kalau Nabi Ismail kemudian bersikap seperti itu saat itu, langsung menolak. Tapi kan kemudian Nabi Ismail menyatakan kepada Nabi Ibrahim,
if'al ma tu'mar, lakukan apa yang engkau diperintah untuk melakukan itu. Nah, jadi memang support sistemnya bagus, baik dalam dunia rumah tangga ataupun dalam dunia formal pekerjaan yang hubungan dengan pekerjaan. Support system itu penting sebagai upaya untuk mencapai sukses bersama. Nah, kemudian yang berikutnya, tak ada pemimpin yang sempurna, sebagaimana tidak ada tim yang benar-benar sempurna. Kesempurnaan itu akan kita dapatkan ketika kita menuju satu tujuan yang sama. Kemudian yang paling berat yang ini, pemimpin itu adalah representasi atau wajah dari sebuah organisasi. Makanya ia sebagai cerminan dari sebuah organisasi. Makanya kalau seperti saya, Pak, mungkin panjenengan pernah lihat saya di mana gitu. Masya Allah, itu kadang-kadang, ya Allah, kayak gini ya menjadi pimpinan pondok. Ke sana kemarin, Ustaz. Nah, apalagi kalau pas lagi pakai celana jin, jadi tidak terlihat kalau itu adalah seorang ustaz. Pakai celana jin, pakai jaket yang masih mirip dengan anak muda. Aduh, tiba-tiba ada yang kenal, lah ustaz. Jadi nyebutnya bukan, hey mas bro, tidak begitu kan, kita langsung jadi pakai bundar langsung tidak usah nyebut ustaz. Nah, pernah saya ke Gulun itu, tiba-tiba saya habis dari mana, masih pakai jaket, pakai celana jin, kemudian tiba-tiba penjualnya, Pak Ustaz, Masya Allah, ini langsung Pak Ustaz. Jadi orang-orang melihatnya, masa Pak Ustaz kayak gini? Biasanya Pak Ustaz itu ya secara umum ya bakal pakai kopiah, pakai baju koko, nah pakai sarung. Nah, tapi kalau saya misalnya pergi makan kemana, misalnya pakai sarung, ya sudah pas itu, memang sudah tempatnya begitu. Nah, makanya kemudian yang terakhir, selama pemimpin itu masih menyuruh pada kebaikan, ketaatan, ya, atau sesuai, kalau dalam dunia kerja itu masih sesuai dengan SOP dan tupoksi, maka wajib kita melaksanakannya. Ini persis dengan apa yang dibaca oleh masnya tadi. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Ya. Maka selama pemimpin itu masih menyuruh pada kebaikan, masih menyuruh pada ketaatan, maka wajib bagi kita sebagai timnya untuk melaksanakannya. Tapi kalau sudah menyuruh pada sesuatu yang mungkarat atau kemudian kesyirikan, maka wajib kita menolaknya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati, bahkan itu seorang kiai, misalnya kiai besar, kemudian ternyata diajak untuk bermaksiat, diajak untuk melakukan kesyirikan, maka itu tidak boleh kita mentaatinya. Ya, tidak boleh mentaatinya. Maka dengan uraian ini, semoga kita sudah mendapatkan kesimpulan-kesimpulannya atau inti-intinya, yang memang semua kita, kalau ini disimpulkan secara khusus, semua kita adalah pemimpin, dan semua kita akan dimintai pertanggungjawaban dengan kepemimpinan kita, ya, dengan kepemimpinan kita. Makanya kan memang tidak ada satu model kepemimpinan yang benar-benar pas. Kadang seorang pemimpin atau misalnya presiden, mungkin pada periode tertentu memang bangsa Indonesia ini butuh pemimpin yang tangan besi, atau mungkin butuh pemimpin yang humble. Itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang dia menyertainya. Nah, saya kira itu sebagai materi dan pengantar pada kesempatan ini. Mungkin ada panjenengan yang ingin bertanya terkait dengan ini atau ingin menambah, boleh Pak, masih kami berikan kesempatan untuk panjenengan menanyakan atau mendiskusikannya. Monggo. Dalam lingkup apapun berkaitan dengan tema leader and leadership. Oke, silakan.